Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Dimana tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu ya, tentang hidupmu di hari esok ya. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan, dan ini untuk general ya, energi dari semua zodiak. Tidak saya bikin per zodiak lagi. Karena dalam artian kita bicara tentang energi, jadi terkadang nasib setiap zodiak walaupun zodiaknya berbeda ya, nasibnya bisa sama kalau terkoneksi dengan energi yang mana kalau energinya sama ya. Dan ini pesan semesta kepadamu, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu di hari esok agar jauh lebih baik. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di tahun baru ini ya, di awal tahun, kira-kira apa untuk hidupmu di tahun 2025 ini atau di tahun-tahun berikutnya. Ya, ini energinya tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan readingan ini, berarti pesan ini untukmu ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepadamu untuk hidupmu. Kita lihat apa yang terjadi, apa dulu yang ya kalau mau dibilang yang kamu alami saat ini ya, dan apa pesan semesta. Nanti kita lihat. Di sini ada The High Priestess, ada Seven of Swords, ada The Lovers. Jadi saya lihat di sini ya, banyak ketakutan, emosi ya. Ini yang kamu lagi ini ya, stres ya. Ya, ini bicara tentang uang sih, saya lihatnya stres karena uang ya, dimana kamu cemas, takut karena lagi nggak punya duit, ataupun takut ke depan bagaimana nih, pengeluaran banyak, penghasilan sedikit, atau mungkin kamu nggak punya kerja ya. Ada juga yang sudah bercerai atau ribut, bertengkar dengan pasangan karena duit, ataupun ditinggalkan pasangan karena duit ya, dimana pada saat kamu punya duit mereka datang, pada saat kamu nggak punya duit mereka pergi. Atau keluarga, pada saat kamu punya duit mereka bersama, pada saat kamu nggak punya duit ya mereka nggak membantu. Siapa kamu, siapa saya ya. Kamu sakit hati, kamu marah ya, ada yang meninggalkan ya, ada yang mengomongin kamu, bahkan ya kamu merasa bahwa hidup saya ini sudah seperti apa ya, terombang-ambing aja, bingung ya. Bicara tentang keuangan ya, krisis keuangan ataupun tentang uang ya, topik kita kali ini. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu lebih baik ke depannya tentang keuanganmu di awal tahun ya. Kemarin di awal tahun bagus-bagus ya. Nah, ini akan terjadi krisis keuangan, di mana ya ini kamu harus bisa lebih ini berjaga-jaga saja ya, supaya pada saat itu terjadi kamu sudah tahu, ataupun kamu sudah tahu oh ini yang akan terjadi, berarti saya harus bikin ini ya, supaya jangan itu terjadi ya. Bukan pasrah-pasrah menerima ya. Kamu datang ke readingan ini bukan saya yang suruh, bukan saya yang panggil ya, tetapi tuntunan semesta, di mana semesta mau
kamu mendengarkan ini, di mana saya cuman hanya menyampaikan. Saya nggak kenal kamu, kamu yang akan datang sendiri dengan channel ini ya, kamu tertarik tuntunan semesta, dan inilah yang ingin semesta sampaikan kepadamu, bukan karena saya ya. Saya nggak kenal kamu ya, saya punya tugas hanya menyampaikan urusanmu dengan semesta ya, di mana ya kamu harus bisa melakukan untuk apa hidupmu lebih baik. Ya, oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, untuk kamu keluar dari keterpurukan keuangan atau bahkan kemiskinan ya. Ini karena bicara tentang miskin nih bahasa kasarnya ya. Kamu kerja tapi kok nggak ada tabungan, itu kan kategori miskin. Bukan miskin karena nggak bisa punya makan saja, atau betul-betul miskin yang dramatis gitu. Tetapi kalau kamu hanya kerja dapat capeknya doang dan hanya untuk apa ya dibilangnya, tidak merasa happy, itu termasuk kategori miskin ya. Walaupun kamu kerja tapi nggak punya duit, dan itu terjadi. Nah nih ya, ke depan ini akan terjadi. Pertama ya, kenapa kamu susah dalam keuangan, itu karena ada hutang, ada angsuran. Kak Ica tapi sudah terlanjur belanja, sudah terlanjur apa dibilangnya, ya sudah kesepakatan, sudah terlanjur Kak Ica ambil kredit. Ya sudah, kalau sudah terlanjur berarti selesaikan, jangan menambah. Ini kebanyakan belum selesai sudah menambah, atau ada hutang kartu kredit di mana kamu bayar, kamu pakai lagi, jadi nggak akan selesai hutang kamu ya. Ataupun malah gali lubang tutup lubang ya, di mana kamu punya hutang, masih ada hutang lagi untuk membayar hutang kamu. Nah ini jangan sampai terjadi. Kamu begitu terus, kamu akan terjerat dengan bunga yang tinggi. Apalagi kalau kamu koneksinya dengan pinjol ya, pinjol, ujung-ujungnya kamu yang stres ya. Jangan pinjaman online ya, ujung-ujungnya kamu yang akan dirugikan, entah nama baik kamu ataupun duit kamu ya. Kamu dipinjamkan berapa, dikasihnya berapa ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk kedepannya jangan berhutang ya. Kalau sudah terlanjur bayar, tapi kedepannya pada saat sudah lunas jangan berhutang lagi ya. Itu kamu akan miskin. Kenapa? Karena kamu kasih orang duit. Bunga itu berapa? Kalau kamu pakai sendiri berapa? Ya, contohnya bunganya 300.000. Padahal kamu 300.000 tuh sudah mungkin bisa makan untuk 1 minggu. Ya, kamu kelaparan, kamu bayar orang gitu. Ya, kasih uang kamu ke orang. Karena ini bicara tentang bunga tinggi. Gak mungkin orang kasih hutang itu gak ada bunga. Kalau orang kasih hutang gak ada bunga, berarti orang itu tulus. Ya itu mungkin keluarga kamu. Tapi lihat keluarga, ya belum tentu dia kasih duit kamu. Ya, jadi jangan juga bilang bahwa rentenir lah apalah, itu kan kesepakatan kalian. Tetapi ini di sini di semesta sarankan kepada kamu untuk jangan berhutang. Apalagi kalau berhutang bunga. Kalau kamu berhutang baru nggak dibayar, berarti kamu berhutang budi. Ya, jadi mau hutang bunga, hutang budi nggak usah. Ya, hidup kamu akan menderita, tertekan secara fisik dan mental. Ya, bagaimana kamu mau jadi orang kaya, orang hebat kalau fisik mentalmu rusak? Nah, ini yang terjadi ya. Jangan berhutang. Ya. Hidup apa adanya. Jangan boros ya, nih. Jangan boros. Minta ini, minta itu, ya. Harus dilihat dulu, kalaupun mungkin kondisinya ada diskon sekalipun tapi tidak penting, jangan dibeli. Kalau kamu punya rumahnya bagus ya, tapi penuh, itu energinya nggak bagus ya. Rumah bagus, terawat, sirkulasi udaranya bagus, itu cepat mendatangkan rezeki ya. Jadi sekarang berbenah rumah ya, bersih rumah, barang yang sudah nggak dipakai tapi masih bisa dibilang layak pakai, sumbangkan, atau kalau tidak kamu jual ya. Kamu bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Kamu jual murah, terus rumah kamu bersih ya. Kamu kasih sedekah ke orang, pakaian ke anak yatim, kamu dapat doa. Untuk siapa? Untuk kamu ke depannya ya. Jadi berbenahlah ya, barang-barang yang sudah nggak dipakai di dalam rumah yang menumpuk itu energinya kurang bagus ya. Ibaratkan itu ada sampah, bahasa kasarnya itu sampah. Walaupun mungkin kamu Kak baju saya masih bagus, masih bisa dipakai, tapi kalau kamu nggak pakai terus ya, berdebu dan rumah itu pengap, itu energinya kurang bagus ya. Itu akan kalau dibilang, kalau air itu nggak bisa ngalir di dalam selang gitu ya, karena sampahnya banyak, kotoran di dalam sampah itu banyak ya.
Nah itu sama, kalau udara ini kan bicara tentang energi nih, dari udara, dari cahaya, ya itu yang bisa mengantarkan hidupmu lebih nyaman, happy, enjoy, kamu produktif dan bisa mendapatkan duit, ya. Jadi jangan boros, ya, turunkan gaya hidupmu, nggak usah ikut-ikut orang, ya. Nggak mampu beli iPhone, beli iPhone. Nggak mampu beli laptop baru, kamu beli laptop baru. Padahal laptop lama masih bagus, HP lama masih bagus, tapi gaya hidup, ya. Mau dibilang bagus, akhirnya pergi nongki-nongki di tempat yang mahal, yang mana tadi saya bilang mungkin 300.000 kamu bisa makan seminggu, ini cuman ngopi-ngopi aja dengan snack-snack doang, ya, habis 300, ya. Ini hati-hati dengan gaya hidup. Oke, kita lihat lagi apa yang harus kamu lakukan supaya kamu terhindar dari malapetaka, kemiskinan, ya, bahasa kasarnya miskin aja ya, supaya kamu ngeh ya. Karena kita bicara orang, kalau kita bilang sama orang sulit dalam keuangan itu kayak kurang-kurang gimana gitu. Padahal itu sudah kata-kata sederhana dari kemiskinan ya. Tapi ya saya bicara tegas aja karena disuruh tegas di sini ya. Kalau kita bicara lembut, kalau memang kondisinya lembut, di sini sudah urgent. Jadi ya saya langsung to the point aja. Keluar dari kemiskinan ya. Di sini jangan hari ini uang ada, besok habis. Ya, besok baru kita cari lagi. Hey, besok kamu akan kompetisi dengan robot. Kamu bukan kompetisi dengan manusia lagi. Ya. Jadi kamu punya rezeki itu bisa mau dibilang yang bahkan mungkin nggak ada kalau kamu tidak bisa mengembangkan talentamu atau mengembangkan bakatmu. Ya, kalau kamu cuman hanya di kantorku ya saya posisi nyaman, besok ya kamu tenagamu akan digantikan dengan robot. Jadi sekarang itu harus bisa lebih punya safety dalam keuangan ya. Sekarang HP sudah canggih ya, tinggal enter udah dapat jawabannya, tidak kayak dulu ya. Sekarang manusia sudah pada pintar-pintar. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dari YouTube, bukan dari guru, bukan dari sekolah. Sekolah cuman ijazah doang, tapi kepintaran kebanyakan dari apa? Dari YouTube, dari Google. Ya. Gurunya lebih pintar guru YouTube, guru Google dibandingkan gurumu. Ya. Bahkan mungkin ke depan guru itu akan bisa-bisa dari teknologi. Ya. Jadi pekerjaanmu sekarang yang kamu bangga-banggakan ya, jangan sampai malah digantikan dengan robot, kamu bingung. Ya. Jadi harus untuk saat ini kamu masih kuat, carilah duit dan tabung. Investasikan entah di emas, di tanah ya. Kalau kamu mau cair cepat ya di emas aja. Ya, logam mulia. Kalau tanah kan belum tentu ya. Karena sekarang juga orang mau beli tanah susah. Tapi kalau bicara investasi, yang paling cepat investasinya ya tanah. Cuman ya cari pembelinya susah. Ujung-ujungnya ya harganya pasti nego-nego lagi. Lebih baik emas. Ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini untuk bisa mempunyai safety. Ya. Jangan menghabiskan uang. Besok kan gampang kita cari. Oke, betul kalau memang gampang kamu cari saat ini. Tetapi untuk 2-3 tahun ke depan jangan kaget kalau mungkin akan ada PHK besar-besaran. Karena apa? Tenagamu akan digantikan dengan robot. Ya, ini bicara 2-3 tahun ke depan nih ya. Nggak rasa. Makanya dari sekarang kamu safety. Ya. Jangan terlalu banyak gaya hidup, gaya-gaya hedon. Ya, carilah pekerjaan yang kamu sukai, di mana itu talentamu yang kamu kembangkan. Kalau kamu bisa memberdayakan talentamu, berarti kamu apa? Bisa hidup kaya. Kenapa? Karena itu sumber dari Tuhan. Talenta itu dari Tuhan. Kemampuan, bakat kita, skill kita tuh dari Tuhan. Kalau kita tidak memberdayakan, ya siap-siap aja hidup susah. Tapi kalau kamu memberdayakan talentamu, ya kemampuanmu yang Tuhan kasih dari lahir, ya kamu nggak akan bakal kelaparan atau bahkan kamu akan kaya. Kamu nggak akan miskin. Sekarang kamu mau mengembangkan tidak? Kebanyakan kita ikut orang, padahal belum tentu kita punya bakat di situ. Karena ikut-ikut aja, ujung-ujungnya ya kita hidupnya begitu-begitu aja. Ya, jadi kembangkan bakatmu. Jangan malu. Jangan pilih-pilih pekerjaan, gengsi-gengsian. Ya, kamu gengsi ya kamu nggak makan nanti. Ya. Kerjakan apa adanya, yang penting halal. Berikutnya ya, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu harus mempunyai perencanaan masa depan.
ya. Oh saya besok ini saya mau begini, besok saya mau begitu. Oh berarti ancang-ancang dari sekarang, budgetnya berapa? Karena tadi saya bilang ya, ada yang mau menikah ya, punya pacar, mau menikah tapi kurang duit. Ya dari sekarang kamu sudah bisa, oke, supaya pasangan saya bisa, saya tidak berikan janji saja dan bisa terrealisasi, oke, saya menabung dari sekarang. Aduh, ada perencanaan masa depan bahwa oke, undangan sekian, ya. Terus satu hari saya harus menabung berapa supaya bisa mendapatkan budget sesuai undangan, ya. Karena ada beberapa yang di sini akan putus karena nggak nikah-nikah, ya. Karena ibaratkan hubungan digantung terus, nggak dipacari udah lama tapi nggak nikah-nikah. Karena apa? Kurang biaya. Nah ini bicara tentang masa depan kamu, karena keuangan juga. Rumah, ya, kalau bisa ya rumah itu nggak usah nyicil. Kamu dari sekarang sudah tahu oh harganya sekian, atau beli beli aja dulu pelan-pelan tanahnya. Atau tanah kalau memang kalau tanah mahal, kamu bilang mau nyicil, ya nyicilnya berapa lama dulu. Jangan bertahun-tahun, ya lamanya lama sekali. Ya, pas Covid bingung, ya kan? Apalagi sekarang ini udah penyakit banyak nih, ya, mirip-mirip Covid ke depan. Yang akhirnya membuat pekerjaan juga mandek ataupun ya pokoknya intinya hidup tuh akan serba susah karena perputaran ekonomi susah. Ya, jangan kamu ambil-ambil hutang ya. KPR yang kamu mau, oh saya mampu. Tetapi kalau kondisi kantor kamu nggak, gaji kamu gimana? Ya, hati-hati. Ya, atau kamu di PHK. Saya tidak mendoakan ya, tetapi ini yang akan terjadi karena tadi saya bilang ada PHK besar-besaran. Ya, mungkin bukan tahun ini, tetapi dari tahun ini ancang-ancang. Ya, 2-3 tahun ke depan tuh akan lebih sulit. Makanya dari tahun ini disampaikan, semesta menyampaikan untuk kamu lebih safety. Untuk apa? Masa depanmu di 2-3 tahun ke depan. Ya, jangan kamu hanya jadi karyawan. Setidaknya kamu ada cita-cita untuk jadi bos. Setidaknya bos untuk dirimu sendiri. Entah kamu buka konten kreator kan, kamu bisa lebih up. Ya, kamu di rumah saja, kamu nggak ada yang ngatur, kamu berkreasi, kamu bisa apa ya, pokoknya intinya ya bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Ataupun apapun talentamu, entah nyanyi, kamu bisa menghibur ya, buka channel nyanyi ya di YouTube atau di weddingan atau di mana gitu. Jadi pekerjaan yang happy, jangan pekerjaan yang bikin pusing. Kalau pekerjaan bikin pusing ya, rezekimu nggak akan datang. Serius ya, nih. Yang bikin pusing, mumet, stres ya, nggak akan datang. Kamu menanti-nanti rezeki nggak akan datang kalau kamu stres, pusing, emosi. Ya, nggak akan bakal dapat rezeki itu. Paling cuman singgah doang, habis itu pergi lagi. Ya, ini hati-hati. Terus berikutnya di sini kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Two of Sword, keluar dari keterpurukan ekonomi atau kemiskinan. The Well, Ten of Pentacles. Nih, di sini bicara tentang keluarga. Jadi hukum karma. Kalau ada yang tidak menafkahi anak, istri, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, jaminkan dia miskin. Jaminkan rezekinya seret. Kenapa? Dikarenakan anak, istri, ataupun siapapun itu titipan. Kamu bertanggung jawab atas titipan itu, kamu akan mendapatkan berkat apapun dari semesta. Semesta akan membukakan pintu-pintu berkat buatmu. Tetapi kalau kamu tidak menjaga keluargamu dengan baik, ya, kamu siap-siap miskin atau rezekimu seret. Ya, karena apa? Rezeki mereka dititipkan olehmu, bukan karena kamu, ya. Jadi coba kamu lihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya, hidupnya gitu-gitu aja, makan juga numpang, tidur tinggal di rumah orang tua atau di mana, ya. Hidupnya nggak baik-baik aja dengan orang yang mungkin single parent tapi dia menjaga anaknya, tanggung jawab pada anaknya, malah dia lebih sukses. Itu fakta, ya. Dan ini semesta ucapkan lagi. Yang realitanya udah kelihatan. Tapi ini dibilang lagi, dan itu memang hukum alam, hukum tabur tuai. Ya, anakmu punya rezeki dititipkan olehmu untuk apa? Untuk mereka, bukan karena kamu. Ya, jadi orang yang semakin tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, ya siap-siap aja. Ya, akan miskin seumur hidup.
ya. Hati-hati. Terus berikutnya terakhir di sini, orang yang tidak akan berhasil ataupun mungkin kondisinya terpuruk dari keuangan ini adalah orang yang terlalu banyak mendengar kata orang. Orang yang tidak pede terhadap dirinya. Tadi kan saya bilang harus bisa tahu pada apa yang kamu punya, apa yang kamu talenta apa yang kamu punya, diberdayakan. Jangan lihat dari orang. Baru mulai dikit, jangan, yang ini aja mau disetting-setting orang. Kamu itu kalau tidak punya pendirian ya, kamu akan jatuh miskin. Ya, diajak ke sini mau, diajak ke situ mau, diajak suruh nongki-nongki ikut, ya. Disuruh begini ikut, ya. Kamu baru mau wirausaha sudah ditakut-takutin, akhirnya nggak jadi wirausaha. Atau gengsi-gengsian karena teman-temanmu semua pada high class, ya. Nah ini, jadi terlalu banyak mengikuti kata orang, bukan kayak ikuti kata hati. Ingat ya, jangan terlalu mengikuti kata orang, apalagi orang toksik, ya. Itu dia mengiring kamu ke jurang yang sama seperti dia. Jadi circle itu juga harus penting kamu pilih-pilih, ya. Kalau kamu di circle orang-orang yang membangun, ya kamu juga dengan sendirinya pasti hidupmu akan jauh lebih baik gitu. Tetapi kalau dengan circle toksik, dirimu akan tertekan dan bahkan mengikuti alur mereka, mager-mageran, gibah, cerita orang, malas. Dan itu terjadi nanti, ya, ujung-ujungnya rezekimu seret. Ya, jadi itu yang semesta sampaikan kepadamu ya, dimana entah dirimu, entah dirinya yang mempunyai karakter-karakter seperti gini yang akan hidup susah nantinya ke depan. Ya, ini lebih ke kamu saja. Kalau seandainya ini dirimu, ya, rubahlah yang negatif-negatif itu. Tetapi kalau kamu sudah tahu bahwa, ini lebih ke mungkin pasangan ya, dalam artian pasangan saya nih karakternya, atau mungkin kalau mau dibilang ya belum nikah nih, pacar saya nih gini, ini nggak akan mungkin saya akan bagus nih ya. Jadi kamu juga harus lihat karakter atau sifat asli dia ya, jangan hanya kegantengan, cantik. Ingat ya, cantik ganteng itu seiring usia akan keriput, seiring usia itu akan ya intinya tidak bagus lah bahasanya seperti gitu ya. Walaupun mungkin sekarang dunia modern ya ada operasi plastik atau apapun, tetapi itu kan tidak paten ya. 2-3 tahun harus operasi lagi, 2-3 tahun berikutnya lagi operasi lagi ya. Jadi carilah orang yang memang mempunyai kepribadian yang baik supaya bisa mengantarmu ke kehidupan yang lebih nyaman. Ya, syukur-syukur kaya, setidaknya dapat kenyamanan dulu. Karena untuk bisa menjadi kaya kita harus nyaman dulu. Kalau kamu tidak nyaman dengan pasanganmu, nggak bakal kaya kamu. Ya, jadi circle-mu harus diperhatikan. Nah, itu pesan semesta kepadamu. Ya, lakukan. Kalau kamu hanya mendengarkan, ya nggak akan ada perubahan. Ya, dimana kamu harus melakukannya juga supaya kamu hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih dipenuhi kelimpahan, cinta kasih, dan dipenuhi dengan berkat yang melimpah untukmu ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.